Monitor kelas terlemah, cerita Douluo Dalu Soul Land 2 Bab 11. Pada saat Huo Yuhao yang bermandikan keringat telah menyelesaikan putarannya yang ke-10, orang yang pertama, Wang Dong, telah memukulnya 3 kali. Murid-murid lain sudah menjilatnya setidaknya 1 kali. Banyak orang bahkan melemparkan tatapan menghina padanya. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Huo Yuhao pasti memiliki kultivasi paling lemah di antara mereka. Namun, kecepatan lari para siswa di depan sudah mulai melambat. Seiring waktu berlalu, efek dari chainmail mulai menjadi lebih jelas. Bahkan Wang Dong memiliki wajah yang penuh keringat. Beberapa siswa pria yang mengikuti Wang Dong sejak awal sudah mulai tertinggal. Beberapa bahkan telah dikalahkan oleh siswa di belakang mereka. Tetesan keringat merembes ke lintasan lari. Setelah sekitar 1 jam berlalu, seorang siswa perempuan yang memiliki tubuh yang lebih lemah jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Wang Dong kebetulan berlari di sebelahnya ketika ini terjadi. Dia membantunya berdiri dan mengiriminya tatapan ingin tahu. Namun, siswa perempuan itu menggelengkan kepalanya dan duduk di alun-alun, tidak mau bangkit kembali. Dia bahkan tidak punya energi untuk berbicara. Dengan yang pertama, yang kedua pasti akan terjadi. Mungkin itu karena mereka memiliki bantal Huo Yuhao, yang sudah mati terakhir. Meskipun para siswa bertahan, pada akhirnya, tekad mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Beban membawa chainmail berat saat berlari benar-benar luar biasa. Ini terutama benar karena semua orang mulai berlari dengan kecepatan penuh, yang dengan cepat menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Di sisi lain, menahan beban chainmail hanya dengan tubuh mereka benar-benar sesuatu yang berat pada usia mereka. Ketika 2 jam telah berlalu, setengah dari siswa telah jatuh ke tanah. Dari awal hingga akhir, Zhou Yi berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Dia juga tidak mendesak mereka untuk melanjutkan. Huo Yuhao juga mencapai batasnya. Meskipun dia memutuskan untuk berlari dengan kecepatan konstan, yang berarti bahwa pengurasan kekuatan fisiknya adalah yang terendah, kekuatan jiwanya masih yang paling lemah di antara orang-orang yang hadir, dan kekuatan fisiknya juga tidak jauh berbeda. Mampu bertahan sampai sekarang sudah cukup sulit baginya. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang jumlah putaran yang telah ia selesaikan, ia bukan lagi yang terakhir, karena fakta bahwa ia berhasil bertahan lebih lama daripada beberapa orang. Ketika semua yang ada di depannya mulai berubah menjadi hitam, ia tiba-tiba merasa ada gumpalan api di dalam perutnya yang terbakar. Dia sangat kering, dan lengket yang dia rasakan dari keringat di sekujur tubuhnya sulit untuk ditanggung. Ketika chainmail yang berat mendarat di kulitnya melalui seragam sekolahnya, semburan rasa panas yang menyengat tak henti-hentinya menembus tubuhnya. Tidak bagus, saya tidak tahan lagi. Sebuah suara terus-menerus bergema di benak Huo Yuhao. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke mata rohnya dengan banyak kesulitan. Perasaan menyegarkan menyebar dari mata rohnya, menyebabkan dia sedikit sadar. Ini tidak akan berhasil, saya tidak bisa runtuh seperti ini. Saya pasti akan bertahan. Ketika dia melihat banyak siswa yang berlari di depannya, dia berpikir tentang peningkatan kecepatan kultivasi yang dia alami sore itu setelah pengaliran yang sangat besar untuk kekuatan jiwanya. Huo Yuhao tiba-tiba menggigit lidahnya, membangunkan dirinya untuk terus berlari. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan hangat dan nyaman menyebar dari perut bagian bawahnya. Meskipun kekuatan jiwanya sudah hampir habis, perasaan hangat mengalir perlahan melalui anggota badan dan tulangnya, menyebabkan otot-ototnya yang sakit terasa sedikit berkurang. Ini adalah kekuatan teknik surga misterius. Huo Yuhao dengan cepat mengenali sumber arus hangat. Setelah mengolah teknik surga misterius, itu akan berkumpul di perut bagian bawahnya di akhir. Meskipun waktu yang dihabiskannya mengembangkan teknik surga misterius sejauh ini masih singkat, ia masih memiliki dasar kekuatan jiwa. Setelah mengubah kekuatan jiwa sebelumnya menjadi teknik surga misterius,
ia bisa dianggap telah menyelesaikan lapisan pertama teknik surga misterius. Baik kakak tertuanya dan Skydream Ichewom telah mengatakan bahwa teknik surga misterius sangat cocok untuknya, karena itu bisa menyuburkan lorong-lorongnya. Apakah akhirnya menampilkan efeknya? Saat ia merenungkan masalah ini, kesadaran Huo Yuhao secara alami mengikuti lorong-lorong teknik misterius surga, dan merasakannya sejenak. Dia tidak merasakan penghalang, dan perasaan hangat di perut bagian bawahnya berkeliaran di lorong-lorongnya, mengikuti kesadarannya. Huo Yuhao melihat bahwa itu adalah jejak lemah kekuatan jiwa teknik misterius surgawi. Hanya saja, itu perlahan-lahan akan menyebar ke lorong-lorong saat perjalanan, yang juga merupakan alasan di balik perasaan hangat. Hal yang lebih mengejutkannya adalah bahwa lorong-lorongnya benar-benar menyerap helaian kekuatan jiwa ini dengan sangat cepat. Ini juga merupakan sumber perasaan nyaman yang dia rasakan sebelumnya, yang pada gilirannya menghilangkan keletihannya. Fisik alami Huo Yuhao tidak begitu baik, tapi dia masih cukup pintar. Fakta bahwa teknik surga misterius dapat diserap olehnya ketika tubuhnya mencapai batasnya menandakan bahwa dia juga bisa mengedarkannya sambil bergerak, bukan hanya ketika dia sedang bermeditasi. Sirkulasi teknik surga misterius dalam keadaan ini sedikit berbeda dari ketika dia biasanya berkultivasi. Kecepatan peningkatan kekuatan jiwanya tidak tinggi, tetapi integrasi dengan tubuhnya jauh lebih intim. Dengan penemuan ini, Huo Yuhao buru-buru berkonsentrasi sementara secara bersamaan memperlambat langkahnya. Dia diam-diam mulai mengedarkan teknik surga misterius. Teknik surga misterius Tang Sekte telah dibawa dari dunia lain oleh Master Sekte Tang generasi pertama, Tang San. Dari sudut pandang tertentu, itu bukan teknik yang dimiliki oleh benua Douluo, tapi jelas teknik kedudukan tertinggi. Itu memiliki manfaat yang sangat besar terhadap nutrisi tubuh seseorang. Karena kecelakaan, Huo Yuhao telah benar-benar menciptakan metode sirkulasi teknik misterius surga tanpa memasuki keadaan meditasi. Ketika diedarkan seperti ini, efek utama dari teknik surga misterius adalah untuk memberi makan tubuh seseorang dengan menggunakan kekuatan jiwa untuk memberi makan lorong-lorong. Karena pemulihan progresif yang dihasilkan dari proses sirkulasi teknik langit misterius, sebuah keadaan siklus ajaib telah terbentuk di dalam tubuhnya. Ini bisa dianggap budidaya saat bergerak. Huo Yuhao tidak mengetahuinya, tetapi bahkan Master Sekte generasi pertama dari Sekte Tang, Tang San, belum berhasil mencapai ini. Alasan dibalik ini adalah semata-mata karena dia memiliki banyak keuntungan. Kultivasi Huo Yuhao, di sisi lain, masih lemah, yang merupakan alasan mengapa tubuhnya dapat mencapai kondisi seperti itu, di mana ia berada pada batasnya. Lebih jauh lagi, kedua energi spiritualnya menjadi sangat kuat, dikombinasikan dengan kepemilikannya akan jiwa bela diri tipe spiritual, membuatnya sehingga ia dapat merasakan dan memanipulasi energi ajaib. Sekte Tang telah melahirkan banyak ahli, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki kondisi seperti yang dimiliki Huo Yuhao saat ini. Setelah mereka menjadi kuat, mereka tidak akan dengan mudah mencapai batas mereka, dan mereka tidak akan dengan hati-hati merasakan perasaan hangat yang muncul di dantian mereka. Dapat dikatakan bahwa evolusi teknik misterius surga telah muncul di tubuh Huo Yuhao. Dengan harmonisasi perasaan hangat ini, tubuh Huo Yuhao, yang semula telah mencapai batasnya, terbebas dari kelelahannya dengan jumlah tertentu. Tidak hanya ini memperkuat tekadnya, itu juga membuatnya menuangkan lebih banyak energi spiritualnya untuk membimbing perasaan hangat ini. Perasaan hangat beredar di sekitar tubuhnya, mengikuti jalur sirkulasi teknik surga misterius. Ketika itu menyelesaikan seluruh siklus, untai akan hampir sepenuhnya terkuras. Namun, itu juga pada saat siklus selesai bahwa perasaan hangat akan sedikit diperkuat sekali lagi, dan akan terus bergerak maju. Tubuh Huo Yuhao semakin lelah, tapi dia semakin bersemangat. Makanan The Mysterious Heaven teknik untuk lorong-lorong di bawah kondisinya saat ini adalah apa yang paling dia butuhkan saat ini. Jalan setapaknya yang tipis,
yang sebelumnya dia perlu sangat hati-hati untuk tangani, menjadi lebih elastis di bawah pemeliharaan perasaan hangat dan bahkan sedikit melebar. Kurangnya penghalang yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah-daerah yang dilewati oleh perasaan hangat memberitahu Huo Yuhao bahwa dia melakukan hal yang benar. Jumlah siswa yang pingsan di dalam Shrek Plaza semakin meningkat. Bahkan para siswa yang berlari di barisan paling depan mulai berangsur-angsur tidak dapat bertahan. Suara chainmail menabrak tanah sesekali bergema keluar dari waktu ke waktu. Ketika Wang Dong menjilat Huo Yuhao sekali lagi, setiap langkah yang diambilnya dengan susah payah. Namun, yang mengejutkannya, dia melihat bahwa mata Huo Yuhao tertutup rapat. Mereka hanya cukup terbuka untuk mengekspos celah kecil yang samar-samar memancarkan cahaya keemasan. Langkahnya diambil sangat lambat dibandingkan dengan Wang Dong, tapi dia masih terus maju. Banyak siswa yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya telah runtuh, tetapi dia masih gigih bertahan. Dia bahkan meninggalkan jejak keringat dengan setiap langkah yang diambilnya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan memaksakan diri. Wang Dong berbicara dengan suara rendah sebelum melanjutkan. Jumlah putaran yang ia jalankan sejauh ini melebihi semua orang dengan selisih yang besar. Namun, tubuhnya sudah mencapai batasnya. 1 jam lagi berlalu, dengan waktu yang tersisa sampai bel berdering semakin dekat. Hanya ada 9 siswa yang masih berjalan di sekitar Shrek Plaza. Namun, orang yang telah dianggap sebagai bantal bawah sejak awal, Huo Yuhao, adalah salah satunya. Zhou Yi telah memperhatikan Huo Yuhao sepanjang waktu. Dia sudah takjub ketika baru 2 jam berlalu. Berdasarkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa Huo Yuhao, dia seharusnya sudah mencapai batasnya dalam 2 jam, tidak peduli apa situasinya. Namun, dia masih bisa bertahan. Meskipun berlari dengan kecepatan konstan memang memberikan sedikit manfaat, kultivasi dan kondisi fisiknya sama-sama ada di sana. Bisakah tekad seseorang benar-benar kuat sampai sejauh ini? Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Putong, putong. 2 siswa lagi pingsan, dan ketika mereka melakukannya, mereka menciptakan efek domino. Beberapa siswa runtuh berturut-turut mengikuti duo. Salah satu dari mereka kebetulan bertemu Wang Dong, yang berada di sebelahnya. Wang Dong tersandung, kakinya yang sakit tidak dapat bertahan lagi. Ketika dia jatuh, pikirannya tentang ketekunan juga runtuh. Namun, dia menjalankan jumlah lap terbesar di kelas, tidak ada yang tersisa yang bisa melebihi jumlah putaran yang dia jalankan. Masih ada 3 orang yang masih berlari, salah satunya adalah Huo Yuhao. Setelah 5 menit, 2 siswa lainnya juga pingsan. Orang terakhir yang masih berlari sebenarnya adalah Huo Yuhao, orang terlemah dari kelas 1. Meskipun langkahnya lemah, dan kecepatan berlarinya tidak secepat itu, dia masih bisa bertahan, bahkan ketika semua orang lain jatuh. Ini menyebabkan keheranan muncul di banyak wajah siswa ketika mereka memandangnya. Memang benar bahwa Huo Yuhao telah mencapai batasnya, dan juga benar bahwa perasaan hangat yang disebabkan oleh teknik surga misterius dapat menyehatkan tubuhnya dan mengurangi rasa letihnya sampai batas tertentu. Namun, pada akhirnya, itu tidak membuatnya lebih kuat. Dia telah mencapai batasnya lagi dan lagi, tetapi telah mengepalkan giginya dan menahannya setiap saat. Huo Yuhao mengerti bahwa dia adalah yang terlemah di antara siswa 1, jadi dia harus melakukan 200%, atau bahkan 300% dari kerja keras mereka jika dia ingin tetap di Akademi Shrek. Dan pada saat ini, menahan tubuhnya dengan mencapai batasnya dapat membantu memperlebar lorongnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Tidak peduli apa, dia melakukan yang terbaik untuk bertahan setiap saat. Bertekunlah, bertekunlah. Huo Yuhao dalam hati berteriak pada dirinya sendiri tanpa henti. Pada saat itu, dia bahkan tidak ada kekuatan jiwa yang tersisa sehingga dia bisa menuangkan ke dalam mata rohnya untuk merangsang dirinya sendiri dan menenangkan pikirannya. Perlahan-lahan, ia sendiri mulai membunyikan nyanyian yang ia gunakan untuk mendukung dirinya sendiri. Ibu, ibu,
Ini semua demi keinginan terakhir ibunya demi bisa mengambil jenazah ibunya dari tempat itu suatu hari. Demi membasuh penghinaan ibunya dan membalasnya, tidak peduli apa, dia harus gigih. Gedebuk, gedebuk, langkah kaki Huo Yuhao sangat berat. Kaki dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun, dia tidak jatuh. Dalam kondisi yang sulit seperti itu, dia masih mengulangi gerakan seperti mengangkat kaki, meletakkannya, mengangkatnya kembali, dan meletakkannya kembali sekali lagi. Pandangan menghina bahwa para siswa, yang sekarang jatuh, telah menatapnya dengan perlahan menghilang. Kekuatan yang diberikan panutan luar biasa. Mereka mulai bangkit kembali, satu persatu, sebelum menatap sosok Huo Yuhao dengan tatapan kosong ketika dia bertahan. Setelah tertegun sesaat, Wang Dong adalah orang pertama yang terus berlari mengejar Huo Yuhao. Namun, dia tidak menyusulnya kali ini. Dengan Wang Dong memimpin, yang kedua, dan kemudian orang ketiga secara bertahap mulai mengikutinya. Perlahan-lahan, semua siswa dari kelas 1 mengepalkan gigi mereka dan mengangkat kaki mereka. Yang sudah kaku sampai mereka merasa mati untuk terus berlari. Zhou Yi tergerak. Dari semua waktu yang dia ajarkan, sangat jarang dia tergerak oleh penampilan murid-muridnya. Namun kali ini, dia benar-benar tersentuh. Ini karena Huo Yuhao, dan pada gilirannya juga karena 90 siswa yang naik kembali untuk mengikutinya. Ini bukan lagi latihan sederhana yang bisa meremukkan tubuh mereka. Ini adalah pemarah pikiran mereka. Zhou Yi tampak bisa melihat tekad mereka dalam ekspresi wajah mereka yang kelelahan. Hasil kelas ini jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Dering cincin ding, bel yang menandakan akhir kelas akhirnya berbunyi. Hualah, hualah. Itu benar-benar runtuhnya deretan kartu domino kali ini. Bel yang menusuk telinga secara instan menyebabkan banyak orang runtuh. Suara tabrakan yang disebabkan oleh chainmail mereka dan tanah menyebabkan serangkaian suara bergema keluar dan menjatuhkan awan debu ke udara. Huo Yuhao, yang berada di paling depan, akhirnya pingsan. Lonceng menyebabkan dia akhirnya melepaskan semua kekeras-kepalaan dan ketekunan dalam hatinya. Namun, dia tidak jatuh langsung ke tanah. Saat ia jatuh, Wang Dong, yang berada tepat di belakangnya, menangkapnya dengan mata rantai. Begitu dia melakukannya, mereka berdua berguling ke tanah bersama. Keduanya serentak terengah-engah bersama. Saat dia melihat ke arah langit, penglihatan Huo Yuhao menjadi gelap untuk beberapa saat. Namun, lorong-lorong di dalam tubuhnya menjadi hangat dan nyaman, dan terasa sangat nyaman. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya telah habis, dan kekuatan fisiknya sudah terlalu jauh sebelumnya. Namun, lorong-lorongnya masih membuatnya merasa sangat nyaman. Dia memiliki firasat bahwa, dalam semua aspek, kultivasinya akan mengalami peningkatan besar setelah ini. Wang Dong berbaring di samping Huo Yuhao. Baik kultivasinya dan kondisi tubuhnya jauh lebih kuat daripada Huo Yuhao, jadi meskipun dia sangat kelelahan, dia tidak seperti Huo Yuhao, yang tidak bisa bergerak sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan apa yang membuatnya sehingga kamu bisa bertahan sampai sekarang. Anda adalah seorang guru jiwa dengan hanya cincin jiwa 10 tahun, tetapi Anda bisa bertahan lebih lama dari jiwa Grandmaster seperti saya. Kamu benar-benar orang aneh. Huo Yuhao tertawa 2 kali. Dia bahkan tidak punya energi untuk berbicara lagi. Zhou Yi perlahan menarik napas dalam, lalu memberi isyarat ke kejauhan. Seorang laki-laki berpakaian putih tiba seolah-olah dia melayang di udara. Dia tiba di sisi Zhou Yi dengan apa yang tampak seperti beberapa langkah ringan. Setelah mengangguk ke arahnya, dia berbalik ke arah siswa. Cincin jiwanya yang mempesona bangkit dari kakinya satu persatu. Ada 2 yang kuning, 2 yang ungu, dan 3 yang hitam. Dia sebenarnya memiliki 7 cincin jiwa. Sage jiwa. Ini sebenarnya adalah ahli peringkat sage jiwa, yang berada di atas peringkat ke-70. Dia sudah mendekati puncak guru jiwa. Selain itu,
dia hanya terlihat berusia sekitar 30 tahun. Hanya saja, perubahan yang terlihat di matanya tidak cocok dengan penampilan luar mudanya. Dia mengangkat tangannya, dan warna hijau lembut daun tiba-tiba mulai tumbuh dari telapak tangannya. Cincin jiwanya yang ketujuh menyala terang ketika berputar di sekelilingnya, tetapi para siswa hanya bisa melihat tubuhnya berkedip sekali sebelum tiba-tiba menghilang. Daun hijau tumbuh liar, dan dalam sekejap mata, daun itu tiba-tiba berubah menjadi pohon besar yang sangat tinggi. Angin sepoi-sepoi yang sejuk sepertinya bertiup melewati mereka. Kemudian, dedaunan hijau gelap mulai terbang keluar dari kanopi pohon yang sangat besar. Tepatnya 91 daun mendarat dengan ringan di tubuh siswa dari kelas 1 tidak satu lagi, dan tidak satu lagi. Setiap hadiah merasakan perasaan yang sangat menyegarkan. Perasaan menyegarkan langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan tidak peduli apakah itu otot pegal mereka atau luka-luka yang ditimbulkan oleh kurir rantai yang menempel di kulit mereka, mereka semua pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, kekuatan fisik mereka secara bertahap memulihkan setetes demi setetes. Hanya kekuatan jiwa mereka yang benar-benar kosong itu tidak dibiarkan sama sekali tidak terpengaruh oleh daun hijau gelap. Wang Dong memiliki kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir, dan juga orang pertama yang pulih. Dia membalik dan duduk sebelum melihat pohon yang sangat tinggi dengan tatapan terbakar. Dia menghirup udara dingin yang dalam. Ini adalah salah satu keberadaan puncak di antara jiwa-jiwa bela diri tipe tumbuhan pohon kehidupan. Ini adalah jiwa bela diri peringkat ke-70 dengan avatar jiwa. Guru Zhou benar-benar menemukan pemimpin jiwa tipe tanaman di atas pangkat ke-70 untuk menyembuhkan kami dan membantu kami pulih. Lampu hijau gelap menyelimuti daerah itu. Setelah melepaskan 91 daun pohon, pohon besar itu dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi laki-laki berpakaian putih dalam sekejap mata. Setelah itu, dia mengangguk pada Zhou Yi, yang membungkuk hormat padanya. Laki-laki itu pergi dengan cara yang sama ketika dia tiba. Seperti embusan angin. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Zhou Yi sama sekali. Para siswa merangkak naik satu demi satu. Meskipun mereka masih kelelahan, mereka merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan dari tubuh mereka menembus batas-batas mereka. Huo Yuhao juga pulih dari kondisinya yang setengah linglung. Setelah menerima makanan dari keterampilan jiwa yang saleh itu, perasaan menyegarkan menyapu otot-ototnya dan menyebabkan kelelahan mereka menghilang tanpa jejak. Selain itu, lorong-lorong di dalam tubuhnya masih terbenam dalam perasaan hangat yang nyaman yang telah diciptakan teknik surga misterius. Sepertinya dia merasakan kenyamanan yang diberikan oleh dingin dan panas pada saat bersamaan. Dia belum pernah merasakan perasaan yang begitu nyaman dalam hidupnya sebelumnya. Dia menopang dirinya sendiri ketika dia merangkak kembali. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, tetapi mata rohnya menjadi semakin cerah. Dia secara tidak sadar mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengedarkannya sesuai dengan teknik surga misterius. Dia menemukan bahwa dia benar-benar masih bisa melakukannya, dan bahwa perubahan tak berwujud dalam tubuhnya telah menyuburkan lorong-lorongnya. Selain itu, karena tidak dikonsumsi lagi, masih ada sedikit energi internal teknik surgawi misterius yang tersisa yang dapat kembali ke dantiannya dan menyelesaikan siklus penuh sebelum beredar lagi. Zhou Yi menatap semua siswa yang perlahan merangkak dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya harus mengatakan, Anda semua telah memberi saya jawaban yang sedikit mengejutkan saya. Hari ini, tidak ada yang akan dihilangkan." Begitu dia mengatakan ini, para siswa tidak bisa membantu tetapi segera bersorak, terutama beberapa yang menjalankan putaran paling sedikit, yang merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pikiran mereka. Zhou Yi kemudian melanjutkan untuk mengatakan, "Kalian semua harus berterima kasih kepada Huo Yuhao. Awalnya, saya siap memberi Anda semua hukuman. Tugas yang saya berikan kepada Anda semua adalah agar Anda berlari sampai bel berbunyi, dan kemudian kami akan menghitung jumlah putaran yang Anda masing-masing berlari.
Namun, selain Huo Yuhao, tidak ada dari kalian yang berhasil lari dari awal sampai akhir. Namun, karena Anda benar-benar dapat mengembangkan rasa kompetisi karena dia, Anda tidak perlu dihukum. Wang Dong melangkah maju. Guru, Wang Dong maju selangkah. Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, sebagai monitor kelas dari kelas 1, Anda hanya peduli pada diri sendiri, Anda tidak memberikan contoh yang baik untuk yang lain. Mulai sekarang, Anda kehilangan posisi monitor kelas Anda, yang akan diambil alih oleh Huo Yuhao. Sampai kelas fisik berikutnya, Huo Yuhao akan menjadi pemantau kelas-kelas 1. Jika ada yang ingin menantangnya, Anda bertanggung jawab untuk menerimanya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, Wang Dong sedikit terkejut. Zhou Yi melanjutkan dengan suara dingin, apakah Anda memiliki masalah dengan ini? Baru saat itulah Wang Dong sadar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya. Guru Zhou, saya bersedia mengakui. Zhou Yi mengangguk dan berkata, membubarkan. Bawa set chainmail Anda bersamamu. Besok, guru lain akan memiliki kelas teori dengan Anda semua. Saya menyarankan agar Anda bermeditasi dengan baik sambil mencerna peningkatan dan pentingnya kelas fisik hari ini. Kelas saya berikutnya adalah pada sore hari, lusa. Pada saat itu, saya berharap bahwa saya tidak akan melihat sampah. Ya, semua siswa secara bersamaan setuju. Namun, mereka tidak secara acak bubar setelahnya. Sebagai gantinya, mereka secara kolektif menyerang Huo Yuhao dan tiba-tiba melemparkannya ke langit. Bagi para pemuda ini, kegembiraan dan kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat mudah. Karena Huo Yuhao, tidak ada yang tersingkir, dan mereka bahkan bisa menghindari hukuman mereka. Jadi, setidaknya selama momen ini, Huo Yuhao adalah pahlawan mereka. Selain itu, setelah kelas yang sulit dan menyakitkan, Guru Zhou telah menemukan bahwa sage jiwa tipe tanaman ajaib untuk menyembuhkan mereka semua dan membantu mereka pulih, yang membuat mereka memahami kekuatan dari seorang master jiwa tingkat tinggi. Setelah rasa sakit di tubuh mereka hilang, niat buruk mereka terhadap Guru Zhou, tanpa terasa, telah berkurang dalam jumlah besar. Para siswa terus gaduh selama 10 menit atau lebih, sampai siswa dari kelas lain juga menyelesaikan kelas mereka. Baru kemudian mereka berhenti dan mulai kembali ke asrama masing-masing untuk membersihkan diri. Penampilan mereka saat ini benar-benar terlalu kuyuh. 91 siswa tidak mengetahui hal ini, tetapi justru karena pelajaran inilah kebanggaan kolektif mulai muncul secara bertahap dalam ke-91 dari mereka. Itu hanya 1 hari sejak kelas didirikan, dan kebanyakan dari mereka masih tidak tahu nama satu sama lain, tetapi rasa kebanggaan kolektif sudah muncul. Ini tidak diragukan lagi karena metode pengajaran Guru Zhou. Dikombinasikan dengan sejumlah keberuntungan yang membawa performa Huo Yuhao pada akhirnya, kelas 1 telah berhasil selangkah lebih maju dari kelas lainnya. Huo Yuhao dan Wang Dong langsung kembali ke asrama mereka sambil mengenakan chainmail mereka. Mereka harus menggunakan kamar mandi di kedua ujung koridor, jadi Wang Dong membiarkan Huo Yuhao membersihkan terlebih dahulu, sementara dia malah mengambil baskom air dan membersihkan diri di kamar asrama. Pada saat ini, pikiran Huo Yuhao masih terbenam dalam pemahaman khusus terhadap teknik surga misterius. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan malah pergi mandi. Namun, sirkulasi teknik langit misterius di dalam tubuhnya belum berhenti sejak dia mulai beredar dengan cara baru yang dia temukan. Dia menemukan bahwa aliran hangat yang terus-menerus dihasilkan sudah mulai menjadi semakin lemah. Mengapa? Apakah karena kekuatan fisik saya telah pulih? Huo Yuhao sangat bingung. Setelah dia selesai membersihkan dirinya, dia samar-samar menebak alasan mengapa hal itu terjadi. Perasaan hangat itu sepertinya hanya muncul ketika kekuatan jiwanya dan tubuhnya hampir habis. Dan sekarang, karena tubuhnya sudah pulih dalam jumlah besar, dan kekuatan jiwanya juga perlahan pulih, aliran hangat itu tidak akan diproduksi lagi. Jika saya tahu sebelumnya,
akan lebih baik bagi saya untuk tidak pulih. Huo Yuhao agak tak berdaya saat dia berpikir sendiri. Jika itu masalahnya, mungkin lorong-lorongnya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Namun, guru meninggalkan chainmail untuk kami. Saya bisa mencobanya sendiri nanti. Begitu dia memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat. Huo Yuhao. Pada saat ini, sebuah teriakan yang membangunkannya karena kegembiraannya bergema. Huo Yuhao dalam hati menghukum dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melupakannya? Dia buru-buru berteriak dari koridor, "Guru Xiaoya, aku akan segera keluar." Kemudian, dia dengan cepat berlari kembali ke kamar asramanya, berencana mengenakan seragam sekolahnya yang lain sebelum pergi. Karena dia terburu-buru, dia tidak repot mengetuk pintu ketika dia sampai di sana. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk, tetapi ketika dia masuk, dia terperangah. Apa yang dia lihat adalah tampilan belakang putih. Saat tatapan Huo Yuhao menelusuri putarannya, bahunya yang sempit, kontur busur lembut muncul di pinggangnya. Dia memiliki sepasang kaki lurus dan kurus yang lebih halus daripada orang biasa. Karena usianya, tidak ada fitur yang dilebih-lebihkan. Namun, kulitnya yang cerah, yang masih memiliki tetesan air menetes dari sana, tampak jernih. Serangan terhadap visi Huo Yuhao terlalu kuat, jeritan sedikit menggema. Setelah itu, sepetak putih di depan mata Huo Yuhao menjadi sepetak biru yang menyilaukan. Sepasang sayap besar tiba-tiba menyebar, dan yang segera menyusul adalah bentuk V yang terbuat dari lingkaran emas yang tiba-tiba menjadi cerah. Sayap biru safir kemudian berubah menjadi ungu kebiruan. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat segera mengalir keluar, seolah ingin melahapnya. Untungnya, kekuatan jiwa seperti gelombang masih berhenti pada akhirnya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak mengetuk?" Suara penuh kemarahan Wang Dong bergema. Lampu biru lenyap, dan ketika Huo Yuhao melihat lagi, dia sudah mengenakan satu set pakaian sekolah. Dia tiba-tiba didakwa, tetapi pada akhirnya tidak bergerak melawan Huo Yuhao. Ini karena Huo Yuhao, yang baru saja membersihkan diri, hanya memakai celana pendeknya sekarang seluruh tubuhnya bersih. Namun, ketika seseorang membandingkan warna kulitnya dengan kulit Wang Dong, itu bukan hanya perbedaan warna. Kulit Huo Yuhao berkedip-kedip dengan warna tembaga yang sehat, tetapi jauh lebih rendah daripada kulit putih mempesona Wang Dong. "Aku, seseorang di luar memanggilku. Saya sedang terburu-buru, maaf." Huo Yuhao tidak tahu mengapa, tetapi detak jantungnya berubah sangat cepat. Dia buru-buru berlari ke tempat tidurnya dan meraih seragam sekolahnya yang bersih sebelum berbalik dan dengan cepat berlari keluar. Wang Dong berdiri kosong di sana, tidak menghentikan Huo Yuhao. Baru ketika Huo Yuhao menutup pintu dan lari, dia kembali sadar. Kilatan merah dan putih muncul di wajahnya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah buru-buru berlari keluar dari kamar asrama, pikiran Huo Yuhao sedikit tenang. Namun, tambalan putih itu masih melekat di benaknya. Terutama bokong itu, yang sudah sedikit menonjol. Apa yang aku pikirkan? Huo Yuhao merasa jijik pada dirinya sendiri. Dia buru-buru mengubah pikirannya menuju teknik surga misterius, telinganya tiba-tiba sakit, dan dia menjerit kesakitan. Suara lucu Tangya terdengar, "Kamu masih tahu bagaimana cara menangis? Saya sudah lama menunggu di sini." Huo Yuhao dengan sedih berkata, "Guru Xiaoya, tolong lepaskan. Kami hanya memiliki kelas fisik yang membuat saya banyak berkeringat, jadi tidakkah saya lebih dulu kembali ke asrama untuk membersihkan sebelum saya datang?" Baru saat itulah Tang Ye melepaskannya. Saat dia melihat wajah Huo Yuhao yang sedikit pucat, alisnya berkerut. Dia berkata, "Apakah itu nenek mesum Zhou Yi membuat semuanya sulit bagi kalian? Anda harus sedikit lebih berhati-hati, karena dia selalu dikenal sebagai topeng besi. Anda akan kehilangan lapisan kulit, jika tidak mati, jika Anda menyinggung perasaannya." "Bagaimana itu?
Apakah tubuh Anda masih baik-baik saja? Jika Anda tidak baik-baik saja, biarkan saja. Kita bisa bicara besok. Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru Xiaoya, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Pelatihan fisik hari ini telah membawanya selangkah lebih dekat untuk menyadari bahwa ia membutuhkan nutrisi, dan sejumlah besar nutrisi pada saat itu. Perasaan hangat yang diciptakan oleh teknik surga misterius telah menghilang, tetapi itu menyebabkan gelombang rasa lapar yang kuat muncul dari tubuhnya. Jika dia tidak punya uang, apa yang bisa dia beli untuk makan? Tang Ya terkikik dan berkata, lalu kamu bisa memanggang 20 ikan. Saya sudah menyiapkan mereka untuk Anda. Tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu Anda, tetapi pasti akan lebih sedikit daripada Anda bekerja untuk akademi. Guru Xiaoya, lalu di mana kita akan menjualnya? Tanya Huo Yuhao. Jelas. Tang Ya sudah memikirkannya dengan seksama. Di pintu masuk akademi. Pintu masuk akademi Shrek kami adalah gerbang timur kota Shrek, dan selalu ada banyak penjajah di luar. Selain itu, tidak ada kekurangan siswa akademi yang melakukan bisnis di sana. Dengan keahlian Anda dalam memanggang ikan, kita tidak perlu takut tidak menjual apapun jika kita pergi ke sana. Bahkan jika kita tidak dapat menjualnya, kita bisa memakannya sendiri. Huo Yuhao mengikuti Tang Ya sampai mereka mencapai gerbang. Ketika mereka melangkah keluar, Huo Yuhao heran. Sampai sekarang, tidak ada lagi siswa di sini untuk mendaftar. Sebaliknya, kedua sisi jalan utama gerbang timur dipenuhi oleh penjajah. Para penjual itu menjual segala yang mungkin bisa dibayangkan, dan barang-barang mereka tampak seperti perhiasan yang berkilauan. Dari barang-barang yang dipajang, berbagai macam makanan adalah yang terbesar. Selain itu, suara pedagang asongan melakukan pekerjaan mereka tidak pernah berhenti. Jelas, alasan mereka berkumpul di sini adalah untuk melakukan bisnis dengan para siswa Akademi Shrek. Tang Ya jelas sedikit tidak sabar. Di daerah yang tidak terlalu jauh dari gerbang kota, dia mengeluarkan barang-barang yang dia siapkan. Dia bahkan mengambil sedikit jalan utama. Dia jelas benar-benar siap. Dia punya panggangan logam yang dibuat khusus oleh pandai besi, dudukan logam, berbagai bumbu, serta ikan tenggiri yang sudah dibersihkan. Dia bahkan membawa meja kecil demi menurunkan semua barangnya. Saat Huo Yuhao membantunya mengatur panggangan, dia tidak bisa menahannya untuk menganggapnya lucu. Perlawanan Guru Xiaoya terhadap makanan lezat sangat rendah. Tang Ya juga mengeluarkan arang dan meletakkannya di lantai sebelum berkata, "Oke, pekerjaan saya sudah selesai. Segalanya terserah Anda. Aku akan pergi membeli beberapa barang lain untuk dimakan, hanya ingat bahwa 2 ikan ini adalah milikku. Hanya menjualnya seharga 5 koin tembaga. Di masa depan, jika Anda ingin membeli bahan, cari saja kantin Anda Bibilin." Setelah mengatakan ini, dia dengan bersemangat lari. Huo Yuhao memeriksa jumlah bahan yang dia miliki sebelum dia menyiapkan ikan tenggiri. Jumlah bahan yang ia miliki benar-benar besar, dan Tang Ya cukup perhatian. Dia bahkan membawakannya basil ungu. Huo Yuhao merobek kemangi ungu, lalu mengaduknya bersama beberapa bahan lainnya. Setelah bahan-bahannya siap, dia memasukkannya ke perut ikan tenggiri, lalu menggunakan tongkat bambu untuk menusuknya satu persatu. Kelas fisik hari ini telah membuatnya mengerti banyak hal, jadi dia ingin kembali dan berkultivasi. Secara alami, dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di sini. Cukup menyalakan api semudah berjalan di taman untuknya, jadi setelah beberapa saat bekerja, oven sudah memiliki beberapa batu bara merah menyala yang menyala di dalamnya. Oven itu cukup besar, dan mampu menampung 4 ikan sekaligus. Dengan demikian, ia memanggang ikan secara langsung. Harus dikatakan bahwa tingkat keterampilan Huo Yuhao dengan memanggang ikan benar-benar tak tertandingi. Tidak lama setelah dia mulai, aroma yang kuat sudah menyebar keluar dari kios darurat. Ini lebih baik daripada bentuk iklan lainnya. Bahkan tidak menyebutkan siswa dari akademi,
bahkan penjajah di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi melemparkan beberapa tatapan ingin tahu padanya. Seorang siswa laki-laki yang mengenakan seragam sekolah kuning berjalan dan bertanya, "Adik, untuk apa kamu menjual ikan bakar ini?" Huo Yuhao menjawab dengan nada yang sangat sopan, "Senior, ikan bakar masing-masing 5 koin tembaga." Siswa itu sangat mudah. Baunya sangat enak. Biarkan saya coba satu. Sementara dia berbicara, dia menyerahkan 5 koin jiwa tembaga kepada Huo Yuhao. Ini adalah transaksi sukses pertama Huo Yuhao, jadi dia tidak bisa menahan perasaan senang. Setelah menerima koin tembaga, dia menjadi lebih serius saat memanggang ikan, sedemikian rupa sehingga dia bahkan membangkitkan beberapa kekuatan jiwa yang baru saja pulih untuk menggunakan deteksi spiritual untuk lebih mengontrol panas. Dengan pelanggan pertama, secara alami akan ada lebih banyak orang yang datang. Hanya saja, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao muncul di sini. Baunya sangat harum, dan tidak ada yang tahu bagaimana rasanya. Praktis semua orang yang datang adalah siswa dari Akademi Shrek yang baru saja diberhentikan untuk hari itu. Ketika Huo Yuhao menyerahkan makarel panggang ke siswa yang mengenakan baju kuning, semua orang tidak bisa tidak melihat padanya dengan harapan.